menceritakan itu terkait salah satu sosok makam waliullah yang sangat terkenal di Indonesia, Syekh Syarif Hidayatullah itu. Dari penglihatan Anda jasadnya tidak ada di makam itu ya? Tidak ada, hanya kain kafan yang masih utuh. Oh, subhanallah. Hanya kain kafannya saja. Semuanya tubuh yang sempurna sudah dibawa oleh malaikat bersama-sama naik ke atas langit. Tapi dirahasiakan ke langitan. Itu bapak pengguna pancangnya semua tertembak muslim. Tertembak muslim, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Semuanya bersyahadat, jiwanya juga syahadat. Allah. Masuk muslim, masuk Islam, thariqah, Yang di perut, yang di perut. Ayo keluar, keluar, dorong semua mereka, dorong semua, dorong semuanya. Terus, dorong terus. Sakit di dalam perutnya. Terus. Ayo, jika itu yang membandel, mereka terbuka, terbuka, semuanya mencair. Dorong semua malaikat, dorong Allah. Ahmad. Terus, terus. Habisin. Kalian habisin. Malaikatnya aktif. Tembus, tembus ke sum-sum tulang. Terus. Yang membuat sakit, yang membuat pegel-pegel, hancur semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, yang terkuat, yang terkuat, kamu bangkit lagi. Ayo, yang membuat sakit, yang terkuat. Ayo, jika tidak mau keluar, hancur. Hancur jika tidak mau keluar. Allah, Allah, terbakar semuanya, terbakar di neraka semuanya. Allah, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, malaikat aktif, aktif dengan izin guru kami sang guru Cahayana. Malaikat yang ada di garis, malaikat yang ada di air jam-jam asnaf terus aktif 10.000 triliun kali lipat, lengkap dengan keilmuannya, lengkap dengan senjatanya untuk memerangi energi-energi, memerangi bangsa-bangsa jin fasik, bangsa iblis, kiriman-kiriman terluk santet dari manusia-manusia iri dengki kepada jasad ini semuanya dihancurkan. Terus menyebar terus malaikatnya, menyebar terus, menyebar ke sum-sum tulang, menyebar. Allah, 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 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, Terus, terus. jebol semua, jebol, mencair semuanya. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Muslim Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Muslim Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Muslim Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya teman sama Mas Agus dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu benda ya yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita khususnya orang Jawa ya, karena benda ini berasal dari tanah Jawa. Konon ceritanya yaitu kalau tradisi ciri khas orang Jawa ya, yaitu sebuah keris. Kalau dinamakan keris ini ada sedulur pada Muslim Jagat yang membawa sebuah keris ini ke padepokan meminta dinetralkan semuanya energi negatifnya. Dan sebenarnya benda ini di rumahnya itu memang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal ya. Terutama ada salah satu keluarganya yang sakit sampai bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Ternyata di dalam rumahnya itu ada beberapa benda peninggalan dari leluhurnya dulu digunakan untuk saat peperangan di Indonesia gitu dari penjajah. Dulu sudah ada kata beliau ini dari
pemilik yang sekarang diturunkan kepada beliau. Ini kalau saya lihat ini ukurannya bagus ya, kayak ada emasnya di tengahnya. Tapi kemarin kita coba udah net ini ternyata langsung berubah warnanya ini, tidak seperti aslinya. Dan malam ini kita coba ungkap sebenarnya sosok gaib yang ada di benda ini itu apa dan dari mana asal usulnya. Kita akan coba cross check dengan cara mediumisasi nanti. Apakah ada hubungannya dari keluarga yang sakit karena benda ini atau tidak ada hubungan sama sekali. Nanti kita coba ungkap dan juga minta dicari sejarahnya benda ini dari mana dan digunakan untuk apa saja. Untuk sedulur pada masuk jagat bahwa saya nanti kita video dan broadcasting disaring lagi kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala terkait nanti mediumisasi ini hanya sebagai peraturan gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih bijaksana, lebih bisa mengambil keputusan terkait benda-benda pusaka ini ya, efeknya akan seperti apa. Oke, kita langsung aja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang ucapkan nirwana dan saya benteng itu dan semua biar tidak ada efek mediumisasi sampai mediumisasi ini selesai. Sang yang ucapkan nirwana sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang bercahaya lagi yang di dalam benda ini yang ada di pusaka ini dari sini harta luar dan langsung terbuka. Sang yang bercahaya nirwana. Hanya bisa menguasai tangan mata dan kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa menguasai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Ini dari golongan apa? Jin. Oh, dari golongan benda jin. Sudah muslim? Oh, siapa yang memuslimkan? Yang memiliki sebelum yang orang memakai itu. Oh, sebelum orang yang memakainya? Sudah dimuslimkan? Benar, kamu sudah dimuslimkan dulunya? Saya sudah ditobatkan untuk menjadi pengikutnya. Sejak kapan itu? Pada saat saya digunakan peperangan untuk selalu menjagakan semua barisan pemakai kodam kiai harus dimuslimkan. Memang siapa dulu yang menggunakan Anda ini? Seorang ulama yang pernah mendirikan negara Islam di Indonesia ini. Oh, ulama yang pernah mendirikan Yang Islam. pertama kali. Siapa beliau? Siapa pendiri Islam pertama kali? Di Indonesia, di tanah air Jawa. Ya. Beliau itu sosok ulama yang di kalangan ini disebutnya wali Allah. Yang disebutnya waliullah. Sebenarnya adalah seorang wali Allah,
saya diislamkan. Semua pusaka pada saat peperangan menjajah komunis, semuanya pusaka-pusaka dari tombak, perisai, semuanya berkodam muslim. Sudah dimuslimkan semua. Iya. Ya. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya ingin memastikan kebenaran Anda. Silakan. Ya, mohon maaf kalau tidak sopan, tapi ini perlu dilakukan ya. Saya tahu cahaya kalian ini. Saya akan mengikuti apa yang kau inginkan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada. Sang yang mencahaya menolong. Jika berbohong di hadapan saya jin fasik, jin Islam, pura-pura Islam ataupun akan potong-potong Allah. Indah sekali cahayanya yang kau berikan kepada saya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Tidak apa-apa, kalian sudah sangat baik. Karena banyak yang ngaku-ngaku muslim, ternyata pasukan ini dari Bangsa sebelah. iblis pun bisa mengucapkannya. Iya, dulu waktu kamu disuruh masuk muslim apa disuruh mengucap syahadat apa tidak? Semuanya pusaka sudah dimuslimkan. Oh, coba saya ingin mendengar syahadat dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih dan mohon maaf atas kesediaan Anda hadir di sini. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkannya. Saya mohon maaf. Saya tidak apa-apa. Iya, Saya ini maafkan. Anda dulu digunakan sama ulama Indonesia di tanah Jawa untuk berjuang Jajah. kemerdekaan Indonesia berarti. Oh, subhanallah. Itu tahun berapa? Ya, pada tahun sekitar 132. 132. Itu waktu itu di zamannya siapa ya? Siapa yang memimpin? Itu yang memimpin adalah tokoh kerajaan Majapahit. Oh, dari tokoh kerajaan Majapahit. Siapa beliau? Raden. Raden. Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah. Ya, Apa itu? adalah yang memimpin saya. Oh, yang memimpin Anda dulu. Berarti itu ada hubungannya dengan apa Raden? Beliau adalah seorang murid dari wali Allah, dan disebutnya kalangan kalian disebutnya ialah Syarif Hidayatullah. Ia adalah dulunya penjaga kalian seperti dikenal ada. Apa yang sekarang makamnya ada di Banten? Beliau. Dia jasadnya sudah tidak ada. Dia ada langsung ke langit. Oh, jasadnya tidak. Yang semuanya wali Allah, jasadnya tidak dimakan bumi. Beliau adalah wali Allah, langsung ke langit, ke tingkatan. Oh, subhanallah. Karena beliau adalah tokoh yang membawakan banyak kesesatan di muka bumi ini di Indonesia. Tapi terkenalnya beliau itu makamnya ada di Banten itu ya, di Masjid Agung Banten itu. Berarti hanya manusia yang memahami itu. Itu rahasia dari Maha Kuasa. Itu disembunyikan oleh Yang Maha Kuasa. Oh, sebab berarti ini ya jasadnya tidak ada di dalam makam itu. Jasadnya langsung ke langit. Oh, jasadnya sama jasadnya. Ya, Itu bisa seperti itu ya. karena kalau ya di bumi ini
banyak manusia mengincar tubuh ia. Oh, maksudnya kalau jasad itu ada di bumi, terus banyak orang yang datang menziarahi dengan salah niat, itu kan berimbas. Oh, Sampai mereka itu menginginkan disalahgunakan oleh bangsa manusia. Mentabutkan suatu kekayaan nafsu dunia. oh. Nah, waktu dulu Anda ini digunakan oleh itu gimana dulu Anda melakukan peperangan dengan senjata ini melawan penjajah Belanda? Kami bersama beliau untuk melawan, membunuh. Pada jahiliyah, manusia yang serakah kekayaan ingin serakah mengambil harta bumi Indonesia. Banyak pemerkosaan, banyak pembunuhan. Nah, itu wajar, harus ditumpaskan, jangan diterima di muka bumi ini. Kami dengan adanya perlawanan sengit itu, mereka bangsa yang di sana penjajah tidak memiliki kekuatan seperti bangsa kami. Karena ini miliki mereka adalah hawa nafsunya. Oh, nah ini pemilik benda ini kemarin kan menyerahkan semua pusaka-pusaka yang ada di rumah peninggalan dari kakeknya karena Itu sudah saatnya kami tidak boleh ditempatkan di salah orang. tidak boleh tempat digunakan. Itu mempengaruhinya. Saya tidak suka oleh sesuatu yang disalah tempatkan Iya. Terus atau disalahgunakan. disalahgunakan. Terus itu ada keluarga yang sakit parah itu? Bukan dari saya. Bukan, tapi kamu tahu apa penyebabnya itu, sakitnya itu, yang kurus sampai kurus kering itu? Dari keilmuan yang lain itu. Dari keilmuan yang lain. Karena energi yang jelek masuk ke dalam tubuhnya. Hitam pekat di dalam tubuh orang itu. Iya, karena yang sakit ini Mengendap, agamanya menyesatkan ia Iya. terus makan beda jasad. agama. Ya, sedangkan saya berbeda dengan dia. Saya tidak terima memutuskan dia. Saya akan bawakan energi saya ke dalam kalian. Ya. Tapi kamu tidak ada perjanjian kan dengan Tidak ada sangkutnya. tidak ada sangkut pautnya ya sama keluarga itu ya? Ya, Ya. Wah. Berarti ini ada pengetahuan baru tentang salah satu makam wali Allah yang terkenal saat ini, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Banten. Menurut Anda berarti jasadnya memang itu hanya tempat kuburnya, tapi jasadnya tidak ada di situ? ya, manusia mata yang dilihatnya semata-mata ia melihatnya dikubur di sana. Cara yang secaranya itu jasadnya tidak ada. Apakah itu memang Langsung dia ke langit beliau itu. iya? Apakah itu memang permintaan beliau di masa Dan hidupnya? kodrat yang maha kuasa. Berarti takdir Allah ya sebenarnya. Iya. Apakah menurut Anda orang yang dulunya seorang ulama terus setelah dimakamkan dan diziarahi oleh banyak orang itu akan berpengaruh kepada si almarhum di akhirat nanti? Seumpama ada orang berziarah ke tempat wali Allah dengan niat yang tidak baik, dengan niat keduniawian, dengan niat yang salah. Itu dicampur adukan oleh bangsa iblis. Oh, Bila ada yang dikabulkan, itu turun tangannya iblis agar lebih meyakinkan ke makamnya. kan lebih Semata-mata itu adalah sesat. Tapi kalau datang berdoa dan mengenang jasa-jasa beliau Ya, tidak itu masalah ya. menambah keamalian ia, amal ibadahnya. Saling mendoakan kepada makhluk penciptaan Allah. Iya. Tanpa adanya jasad beliau, dia mengenang jasadnya. Itu Iya. adalah amal ibadah. Mengenang jasa-jasa pejuang Ya. terdahulu ya.
saya untuk menyembah kepada orang yang sakti, Iya, Mandraguna. Tidak untuk menyembah kepada orang Bila yang ada yang menginginkan disalahgunakan tujuannya, itu yang mengabulkan adalah iblis. Oh, tidak ada campur tangan iblis jika Ya jelas, mangsa iblis sudah ingin campur tangan kepada yang kerjakan tujuan yang benar, diselewengkan yang benar itu, seolah itu benar. iya, iya. Oh. Ini apa hanya ada satu teman Anda yang tombak kamu sebut itu Banyak menyembah. banyak menyebar? Ya, secara Indonesia ini banyak mengenang kejahatan beliau. Pusaka-pusaka yang di istana pun ada. Yang di istana Indonesia maksudnya apa, di istana mana? Betul sekali. Oh, Yang disimpankan Yang disimpan. pusaka Indonesia ini. Semuanya negara Indonesia ini yang kau dudukan, kau injak. Banyak yang menempatkan pada wali Allah jasad mereka beliau itu. Itu tombak dan semua pusaka jika disimpan dengan benar, maka itu akan menjadikan wasilah buat negara ini. iya, kalau dijaga dan disimpan dengan benar itu ya. Tapi banyak pusaka-pusaka yang di luar sana dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan Ilmu hitam terus mengincar. ilmu hitam. Orang-orang yang ini ya, Kesaktian, kesaktian ya. keserakahan, kekuasaan, memakainya. Sebagian sudah ada yang menggunakannya agar ia bertahan hidup di muka bumi ini, agar menginginkan kekuasaan Indonesia, keserakahannya, karena ikut campurnya, karena pusaka itu mempertahankannya, sudah diselewengkan kepada yang memilikinya. Iya. Ini akhir-akhir ini banyak orang-orang yang datang kepada Padepokan memberikan benda pusaka-pusakanya, dan ternyata pusaka-pusakanya itu memiliki sejarah-sejarah yang luar biasa. Itu kenapa pada ini datang ke sini? Apakah Sudah berpengaruh kepada energi kalian. Perlu adanya pembentengan. Sudah saatnya kita merapat barisan kepada kalian sang yang nurjai nirwana. Cuman benda-benda seperti ini istilahnya ini kan hanya sebagai wadah saja. Di dalamnya bangsa gaib yang di dalamnya itu tidak berkenan lagi di benda-benda ini, karena biar menjalankan tugas masing-masing gitu. Betul. Iya. Di sana di luar banyak pusaka yang bergetar untuk menuju ke kalian. Oh, Nanti banyak bangsa kami ingin bergabung dengan kalian. iya. Karena pasukannya beliau sudah berbaris semuanya membentengi istana-istana beliau. Karena sudah saatnya mendekatkan akhir zaman ini, barisan bangsa iblis dan bangsa kami muslimnya sudah mendirikan benteng-benteng kerajaan secara gaib ini. Oh, Maka pusaka Indonesia ini iya. dari semua dari Sabang sampai Merauke bergetar akan mencari cahaya kalian agar segera diterima oleh kalian. Insya Allah, biar nanti kita berjuang bersama dalam barisan beliau terkait tentang kita di akhir zaman ini. Banyak sekali gejolak-gejolak saat ini khususnya di negara Indonesia. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, walaupun yang ada di alam gaib
buat bisa menjalankan tugas walaupun hubungannya berperang dengan iblis di sana. Allah Akbar ya. Dulu waktu Anda awal muasalnya bisa dan mau membantu perjuangan beliau ini, awal muasalnya gimana ceritanya? Dulu Anda tuh gimana kok bisa masuk dalam keris ini? Apakah dulu Anda memang dengan kesaktiannya sang wali Raden ya menaklukkan saya untuk muslim mengikutinya. dulu sempat bertarung Anda dengan beliau? Tidak. Saya tunduk dengan beliau. Oh, langsung tunduk Karena cahayanya. Langsung tunduk melihat cahaya beliau ya. Karena ia mempunyai karomah dari Gusti Allah. Tidak berani karena dengan cahayanya saja sudah tidak berani ya. Betul. Bangsa kami sahabat saya sama pertempurannya. Begitu pula mengikutinya tunduk. Oh. Tak berdaya tanpa ada yang bisa melawan beliau. Iya, subhanallah. Itu orang-orang pilihan Allah ya, yang diberikan karomah seperti itu. Di sini aja tunduk melihat cahayanya. Terus Anda waktu membantu, Anda punya keilmuan seperti apa membantu beliau? Mengeluarkan petir di keris itu. Oh, petir. Jika dikeluarkan pada saat peperangan, itu akan menyambar musuh ya, petir itu akan menghanguskan kekorban manusia. Oh, subhanallah. Jika memang keadaan posisi kalian itu sudah tidak bisa berdaya, maka gunakanlah kerisnya sebagai pertempuran yang terakhir. Kami ikut membantu. Oh, senjata pamungkasnya. Itu ketugaan manusia. Dia mau bertekad demi kematian atau mempunyai nyali mencintai hidup. Tapi manusia itu tekad untuk adanya kematian, berjuang untuk mempertahankan jihad di jalan Allah. Maka kami ikut turun serta melindungi si jasadnya. Cuman di sini ya ini sebagai wadah saja. Hakikatnya ini seperti keris biasa, besi biasa, dan tidak boleh kita bergantung pada benda-benda seperti ini. Anggaplah ini sebagai, saya pun tidak bisa tunduk pada manusia jika manusia itu hatinya penuh dengan hitam. oh, jadi Anda bisa melihat itu kabut hitam yang ada di dalam hati manusia. Berarti Anda sudah menjadi pengikut, sudah menjalankan amaliyah apa? Ya, saat ini belum menjalankan, hanya ditugaskan bersyahadat. Barisannya beliau. Oh, amaliyah belum menjalankan. Kenapa belum menjalankan? Karena saat itu saya tidak diberikan bimbingan. Oh, belum ada pemberian bimbingan. Oh, subhanallah. Ya, mungkin ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Datang ke sini terus nanti insya Allah akan dikasih amaliyah dari Sang Yang Mudah yang Nirwana. Saya bersedia. Iya, kalian berikan. Nanti biar disempurnakan semua keilmuan dan nanti kita berjuang bersama-sama jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tahu namanya siapa Anda? Saya tidak mengenal nama saya. Oh, Anda tidak mengenal nama. Oh, nanti dikasih nama. Berikan saya hadiah, nama saya terbaik buat saya. Oh ya. Siapa namanya? Masa punya nama tidak? Kiai Soleh mau. Alhamdulillah. Saya suka. Mbah Soleh dari golongan bangsa jin. Karena sudah Islam jadi ya Kiai Soleh ya. Oh ya, Kiai Soleh, alhamdulillah. Ya, sekarang nama Anda Kiai Soleh. Tapi saya sangat terheran ini terkait
yang Anda utarakan itu terkait salah satu sosok makam waliullah yang sangat terkenal di Indonesia, Syekh Syarif Hidayatullah itu. Dari penglihatan Anda, jasadnya tidak ada di makam itu ya? Tidak ada, hanya kain kafan yang masih utuh. Oh, subhanallah. Hanya kain kafannya saja. Semuanya tubuh yang sempurna sudah dibawa oleh malaikat bersama-sama naik ke atas langit. Oh, subhanallah. Tapi dirahasiakan kelangitannya. Dirahasiakan ya? Manusia tidak boleh mengetahui. Ya, karena makam beliau itu banyak sekali diziarahi, didatangi oleh banyak orang dari segala penjuru daerah pada datang ke sana, berziarah di sana. Takutnya ada yang niatnya tidak benar sehingga efek ke beliau ya. Oh, Subhanallah, itu ya rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Ya Mbak Soleh, insya Allah nanti di sini disempurnakan lagi dan dikasih amalia biar menjalankan amalia dari beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Itu nanti dijalankan semuanya biar sempurna semuanya ya Mbah Yai Soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jinnya namanya Kiai Soleh. Allah Akbar. Ya sudah, nanti disyahadatkan ulang ya. Tidak apa-apa kan disyahadatkan ulang kan? Dengan senang hati Ya, saya silakan. bersedia yang kau berikan. Sang yang percaya bisa mencapai masyarakat dengan mudah sempurna dan serta yang dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, saya percaya menurut jika pura-pura Islam ataupun suatu saat kamu murtad, suatu saat kamu berhubungan dengan manusia atau perjanjian akan hancur otomatis. Setelah lafaz Allah langsung semua ilmu dan amalnya dari Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana bisa terbaca dengan jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu amalnya itu bisa terbaca tidak? Ya itu amalia pertama dari mandi tobat semuanya itu ada semuanya, tata cara semuanya sudah ada, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Itu mulai menjalankan amalia ya sampai ke tahapan berikutnya terus biar nanti sempurna semuanya keilmuannya, bisa berjuang nanti bersama kami. Ya udah Mbak Soleh, mau di mana? Saya mengikuti kalian di mana kau berada. Oh, ya. Saya siap membantu kalian. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Soleh. Ya sudah, di samping saja Mbak Soleh ada majelis gaib yang sudah dibuat oleh kami. Di sana banyak bangsa gaib yang sedang menjalankan amalia dari beliau. Di sana aja, samping ya. Terlihat tidak? Lihat, ada cahaya, ada besar belum? Banyak yang sedang melakukan amalia. Oh, alhamdulillah. Yang sedang berzikir. Ada yang bisa berzikir. Ya. Ya. Alhamdulillah kalah berarti di sini nggak berzikir. Ya sudah Mbak Soleh, silakan ke sana temuin sama Komarudin namanya pemimpin majelis di sebelah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Walau bisawab, kebenaran mudah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata alhamdulillah ini sudah Islam ya. Programnya dulu digunakan oleh salah satu ulama untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Cuman pernyataan beliau yang buat saya kaget itu salah satu makam yang termasyhur itu di daerah Banten itu
makam itu jasadnya tidak ada, hanya kain kafannya saja, karena diangkat oleh Allah. Karena kalau banyak diziarahi banyak orang dan ada niat yang salah dalam berziarah itu akan berimbas ke si yang ada di makam itu. Nah, ini sangat luar biasa ya, subhanallah. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lembaga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai dan gambaran saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang, tutup.